Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori permainan penentuan strategi pemasaran perusahaan Jeko dan Kekin. Pada mata kuliah penelitian operasional 2, kelompok 11, program studi Teknik Industri Fakultas Teknik dan Sains Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, periode genap 2024-2025. Dengan dosen pengampu Bu Eni Aryani, sebagai saya, Ketua Kelompok Muhammad Dahlan Munir Al-Aziz dengan NPM 23083. Dan saya wakil yaitu Afrotoleri dengan PM 23043. Dan saya dengan anggota Aida Fitriana Kurniawati dengan NPM 23026. Dan kemudian saya sebagai anggota Yamanda Dwi Oktaviani Putri dengan MPM 23020. Didapat di kasus sebagai berikut. Di Kota Medan, perkembangan teknologi digital mendorong meningkatnya persaingan antara penyedia layanan transportasi online. Salah satunya antara Jeko dan Kekin. Kedua perusahaan ini terus bersaing dalam strategi pemasaran untuk merebut hati konsumen melalui berbagai pendekatan seperti harga, layanan, keamanan, promo, dan kepraktisan. Berdasarkan hasil survei terhadap 100 pengguna transportasi online, diperoleh data payoffs sebagai berikut yang menunjukkan persepsi keuntungan Jeko terhadap Kekin dalam berbagai kombinasi strategi. Apabila perusahaan Jeko menggunakan strategi pemasaran kemitraan strategis dan perusahaan Kekin menggunakan strategi pemasaran kemitraan lokal, maka didapat keuntungan sebesar Rp30, inovasi teknologi Rp22, layanan pelanggan Rp22, dan promosi Rp0. Apabila Jeko menggunakan strategi pemasaran inovasi teknologi dan perusahaan Kekin menggunakan strategi pemasaran kemitraan lokal, maka didapat keuntungan sebesar Rp16, inovasi teknologi Rp18, layanan pelanggan Rp18, dan promosi Rp12. Apabila perusahaan Jeko menggunakan strategi pemasaran penguatan layanan dan perusahaan Kekin menggunakan strategi pemasaran kemitraan lokal, maka didapat keuntungan sebesar Rp30, inovasi teknologi Rp24, layanan pelanggan Rp28, promosi Rp10. Apabila Jeko menggunakan strategi pemasaran diskon dan Kekin menggunakan strategi pemasaran kemitraan lokal, maka didapat keuntungan sebesar Rp38, inovasi teknologi Rp12, layanan pelanggan Rp17, promosi Rp30. Tentukan strategi optimum dari kedua perusahaan tersebut. Penyelesaian. Nilai keuntungan dari perusahaan Jeko dan perusahaan Gekit untuk masing-masing strategi. Untuk perusahaan Jeko, pada setiap baris mengeluarkan nilai yang terkecil, yaitu pada strategi kemitraan lokal bernilai 0, pada strategi inovasi teknologi bernilai 12, pada strategi penguatan layanan bernilai 10, pada strategi diskon bernilai 12. Sedangkan pada perusahaan Gekin, setiap kolom mengeluarkan nilai yang terbesar, yaitu pada strategi kemitraan lokal bernilai 38, pada strategi inovasi teknologi bernilai 24, pada strategi layanan pelanggan bernilai 28, pada strategi promosi bernilai 30. Kemudian, pada setiap baris dipilih nilai maksiminnya, yaitu dengan memilih nilai yang terbesar. Kemudian, pada setiap kolom memilih nilai minimaksnya, yaitu dipilih nilai yang terkecil. Angka maksimin sebesar 12 dan angka minimaks sebesar 24, di mana angka maksimin tidak sama dengan angka minimaks, berarti tidak memiliki saddle point, sehingga perlu dilakukan menghilangkan strategi yang tidak diinginkan untuk perusahaan Jeko. Strategi yang tidak diinginkan adalah kemitraan lokal. Sedangkan pada perusahaan Gekin, strategi yang tidak diinginkan adalah kemitraan lokal. Sehingga matriksnya ditulis sebagai berikut. Dalam matriks tersebut, perusahaan Jeko melancarkan 3 strategi, yaitu strategi inovasi teknologi, strategi penguatan layanan, dan strategi diskon. Sedangkan perusahaan Gekin juga melancarkan 3 strategi, yaitu
strategi inovasi teknologi, strategi layanan pelanggan, dan strategi promosi. Matriks ini berukuran M kali N, sehingga penyelesaiannya menggunakan metode simplex. Formulasi yaitu maksimumkan fungsi tujuan. W sama dengan Y1 ditambah Y2 ditambah Y3. Dengan batasan yaitu 18Y1 ditambah 18Y2 ditambah 12Y3. Lebih kecil sama dengan 1. 24Y1 ditambah 28Y2 ditambah 10Y3 lebih kecil sama dengan 1. 12Y1 ditambah 17Y2 ditambah 30Y3 lebih kecil sama dengan 1. Y1 sampai dengan Y3 lebih besar sama dengan 0. Bentuk standar W sama dengan Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 ditambah 0Y4 ditambah 0Y5 ditambah 0Y6 W dikurangi Y1 dikurangi Y2 dikurangi Y3 dikurangi 0Y4 dikurangi 0Y5 dikurangi 0Y6 sama dengan 0. Dengan 18Y1 ditambah 18Y2 ditambah 12Y3 ditambah Y4 sama dengan 1. 24Y1 ditambah 28Y2 ditambah 10Y3 ditambah Y5 sama dengan 1. 12Y1 ditambah 17Y2 ditambah 30Y3 ditambah Y6 sama dengan 1. Dengan Y1 sampai dengan Y6 lebih besar sama dengan 0. Kemudian masuk pada step yang pertama, dengan fungsi tujuan dan fungsi batasan dimasukkan ke dalam tabel. Untuk menentukan kolom kunci, yaitu mencari angka negatif terbesar pada baris WJ min YJ, yaitu pada kolom Y1 dengan angka min 1. Untuk menentukan baris kunci, yaitu dengan membagi angka pada kolom RHS dengan angka pada kolom kunci yaitu Y1, sehingga diperoleh Y4 hasilnya 1/8, Y5 hasilnya 1/24, dan Y6 hasilnya 1/12. Untuk baris kunci dipilih nilai positif terkecil, yaitu pada baris Y5 dengan nilai 1/24. Selanjutnya untuk baris kunci, yaitu dengan membagi angka pada baris kunci yaitu Y5 dengan angka pada perpotongan kunci dengan baris kunci yaitu 24. Sehingga didapatkan 24 dibagi 24 sama dengan 1. 28 dibagi 24 sama dengan 7/6. 10 dibagi 24 sama dengan 5/12. 0 dibagi 24 sama dengan 0. 1 dibagi 24 sama dengan 1/24. 0 dibagi 24 sama dengan 0, dan 1 dibagi 24 sama dengan 1/24. Kemudian mencari baris WJ min YJ, baris 1 dan baris 3. Untuk baris WJ min YJ, baris pertama yaitu baris WJ min YJ, baris kedua yaitu baris kunci, dan angka min 1 adalah angka pada baris WJ min YJ yang terkena kolom kunci. Sehingga perhitungannya yaitu min 1 dikurangi dalam kurung min 1 dikalikan 1, hasilnya 0. Lalu, min 1 dikurangi dalam kurung min 1 dikalikan 7/6, hasilnya 1/6, sampai dengan 0 dikurangi dalam kurung min 1 dikalikan 1/24, hasilnya 1/24. Lalu pada baris 1, yaitu baris Y4, baris pertama yaitu baris Y4, baris kedua yaitu baris kunci, dan angka 18 adalah angka pada baris Y4 yang terkena kolom kunci, sehingga perhitungannya yaitu 18 dikurangi dalam kurung 18 dikalikan 1 hasilnya 0, lalu 18 dikurangi dalam kurung 18 dikalikan 7/6 hasilnya min 3, sampai dengan 1 dikurangi dalam kurung 18 dikalikan 1/24 hasilnya 1/4. Kemudian pada baris 3 yaitu baris Y6, baris pertama yaitu baris Y6, baris kedua yaitu baris kunci, dan angka 12 adalah angka pada baris Y6 yang terkena kolom kunci. Sehingga perhitungannya yaitu 12 dikurangi dalam kurung 12 dikalikan 1 hasilnya 0, lalu 17 dikurangi dalam kurung 12 dikalikan 7/6 hasilnya 3, sampai dengan 1 dikurangi dalam kurung 12 dikalikan 1/24 hasilnya 1/2.
Selanjutnya, setelah dilakukan perhitungan step pertama, dilanjutkan ke perhitungan step kedua, di mana angka yang telah didapatkan dari step pertama dimasukkan ke kolom step kedua. Lalu, untuk menentukan kolom kunci, yaitu mencari angka negatif terbesar dari baris WJ min YJ, yaitu pada kolom Y3 dengan angka min 7 per 12. Selanjutnya, untuk menentukan baris kunci, yaitu dengan membagi angka pada kolom RHS dengan angka pada kolom kunci, yaitu Y3, sehingga diperoleh Y4 hasilnya 1 per 18, Y1 hasilnya 1 per 10, dan Y6 hasilnya 1 per 50. Untuk baris kunci, dipilih nilai positif terkecil, yaitu pada baris Y6 dengan nilai 1 per 50. Selanjutnya, untuk baris kunci, yaitu dengan membagi angka pada baris kunci, yaitu Y6, dan angka pada perpotongan kolom kunci dengan baris kunci, yaitu 25. Sehingga didapatkan 0 dibagi 25 sama dengan 0, 3 dibagi 25 sama dengan 3 per 25, 25 dibagi 25 sama dengan 1, 0 dibagi 25 sama dengan 0, min 1 per 2 dibagi 25 sama dengan min 1 per 50, 1 dibagi 25 sama dengan 1 per 25, dan 1 per 2 dibagi 25 sama dengan 1 per 10. Kemudian mencari baris WJ min YJ, baris 1 dan baris 2. Untuk baris YJ min YJ, baris pertama yaitu WJ min YJ, baris kedua yaitu baris kunci, dan angka min 7 per 12 adalah angka pada baris WJ min YJ yang terkena kolom kunci. Sehingga perhitungannya yaitu 0 dikurangi dalam kurung min 7 per 12 dikalikan 0 hasilnya 0. Lalu 1 per 6 dikurangi dalam kurung min 7 per 12 dikalikan 3 per 25 hasilnya 71 per 300. Sampai dengan 1 per 24 dikurangi dalam kurung min 7 per 12 dikalikan 1 per 50 hasilnya 4 per 75. Lalu pada baris 1 yaitu baris Y4, baris pertama yaitu baris Y4, baris kedua yaitu baris kunci, dan angka 9 per 2 adalah angka pada baris Y4 yang terkena kolom kunci. Sehingga perhitungannya yaitu 0 dikurangi dalam kurung 9 per 2 dikalikan 0 hasilnya 0. Lalu min 3 dikurangi dalam kurung 9 per 2 dikalikan 3 per 25 hasilnya min 177 per 50. Sampai dengan 1 per 4 dikurangi dalam kurung 9 per 2 dikalikan 1 per 50 hasilnya 4 per 25. Lalu pada baris 2 yaitu baris Y1, baris pertama yaitu baris Y1, baris kedua yaitu baris kunci, dan angka 5 per 12 adalah angka pada baris Y1 yang terkena kolom kunci. Sehingga perhitungannya yaitu 1 dikurangi dalam kurung 5 per 12 dikalikan 0 hasilnya 1, lalu 7 per 6 dikurangi dalam kurung 5 per 12 dikalikan 3 per 23 hasilnya 67 per 60, sampai dengan 1 per 24 dikurangi dalam kurung 5 per 12 dikalikan 1 per 50 hasilnya 1 per 30. Kemudian, dari perhitungan step 2 tadi ditulis kembali pada step 3. Selanjutnya, dapat dilihat pada baris WJ min YJ sudah tidak terdapat angka yang bernilai negatif, sehingga sudah optimal. Kemudian, dilanjutkan pada perhitungan perusahaan Gekin, di mana diketahui W sama dengan 4 per 75, Y1 sama dengan 1 per 30, Y2 sama dengan 0, Y3 sama dengan 1 per 50. Untuk Y1 sama dengan Y1 per W sama dengan 1 per 30 per 4 per 75 sama dengan 5 per 8 sama dengan 62,5%. Untuk Y2 sama dengan Y2 per W sama dengan 0 per 4 per 75 sama dengan 0%. Kemudian untuk Y3, Y3 sama dengan Y3 per W sama dengan 1 per 50 per 4 per 75 sama dengan 3 per 8 sama dengan 37,5%. Kemudian dilanjutkan
perhitungan nilai value, yaitu sama dengan 12Y1 ditambah 17Y2 ditambah 30Y3 sama dengan 12 dikali 5/8 ditambah 17 dikali 0 ditambah 30 dikali 3/8 sama dengan 18,75. Kemudian dilanjutkan pada perhitungan perusahaan Jeko, di mana diketahui Z sama dengan 4/75, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 3/100, dan X3 sama dengan 7/300. X1 sama dengan X1 per Z sama dengan 0/4/75 sama dengan 0%. Kemudian untuk X2 sama dengan X2 per Z sama dengan 3/100 per 4/75 sama dengan 9/16 sama dengan 56,25%. Untuk X3 sama dengan X3 per Z sama dengan 7/300 per 4/75 sama dengan 7/16 sama dengan 43,75%. Selanjutnya dilanjutkan perhitungan nilai value, yaitu sama dengan 12X1 ditambah 10X2 ditambah 30X3 sama dengan 12 dikali 0 ditambah 10 dikali 9/16 ditambah 30 dikali 7/16. Dapatkan sama dengan 18,75. Kemudian dapat ditarik kesimpulan, perusahaan Gekin dan Jeko sebaiknya menggunakan strategi campuran, di mana strategi pemasaran perusahaan Gekin adalah penguatan layanan sebesar 56,75% dan strategi diskon sebesar 43,25%. Karena akan menaikkan keuntungan dari 12 menjadi 18,75. Sedangkan perusahaan Jeko menggunakan strategi pemasaran inovasi teknologi sebesar 62,5% dan strategi promosi sebesar 37,5% karena akan mengurangi kerugian dari 24 menjadi 18,75. Sekian penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.